Shalom jemaat Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan pendalaman Alkitab yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Henok Edi. Selamat menyaksikan. Shalom, puji Tuhan. Saudara, saya mengajak saudara untuk melihat kembali Alkitab kita secara khusus. Saya lanjutkan Filipi pasal 3 ayat 1a dan 1b. Demikian firman Tuhan. Akhirnya, saudaraku, bersukacitalah di dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Amin. Ini surat Paulus untuk jemaat Filipi. Perhatikan dalam ayat tadi, akhirnya, saudaraku. Perhatikan kata akhirnya itu bisa berarti selanjutnya. Jadi kata akhirnya ini tidak memiliki arti kalau Paulus ingin menyelesaikan suratnya. Tetapi sebaliknya ia melanjutkan suratnya tersebut. Jadi kalimat dalam Filipi 3 ayat 1a sebenarnya merupakan akhir dari Filipi pasal 2 dan kesimpulan dari urean-urean dari Filipi pasal 1. Nah, sebagai orang-orang Kristen kita harus saling mengasihi dan saling memperhatikan dan mau mati bagi dirinya sendiri, bukan menjadi orang Kristen yang egois dan hidup bagi dirinya sendiri. Perhatikan tadi dalam ayat 1b dikatakan memberi kepastian kepadamu. Nah, kata kepastian dalam terjemahan bahasa Inggris ini diterjemahkan suatu penjagaan bagi kamu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Paulus berjerih payah untuk menjaga keamanan secara rohani dari jemaat Filipi. Dan ia melakukan hal ini dengan mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Saudara, lupakan diri kita sendiri kalau kita mau melayani Tuhan. Dan sebagai abdi Allah yang dipercayakan sebagai gembala jemaat, jangan menjadi pelayan upahan atau kejar setoran atau memanipulasi pelayanan, mengambil keuntungan lewat pelayanan. Dan layanilah jemaat dengan pengajaran yang berdasarkan firman Tuhan, yang murni dan bukan ajaran palsu, berdasarkan pada pengalaman pribadi yang bisa jadi menyesatkan orang lain. Puji Tuhan, saudara, kita melanjutkan Filipi 3 ayat 2-3. Demikian sabda Allah, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Amin. Menarik ayat ini kalau kita baca ya, berulang kali dikatakan hati-hatilah, hati-hatilah, hati-hatilah. Nah saudara, ketika mendengar sebutan kata anjing yang kita baca tadi, terkesan begitu kasar. Saudara, kata anjing ini merupakan suatu kata penghinaan yang paling besar dari orang Yahudi ortodok terhadap orang-orang non-Yahudi, bukan Yahudi. Anjing itu dipandang oleh orang Yahudi binatang yang paling najis. Tetapi dalam ayat yang kita baca ini, saudara, Paulus justru menyebut kelompok Yahudi ortodok itu dengan sebutan anjing. Jadi orang Yahudi ortodok mengatakan kepada orang-orang yang bukan Yahudi itu anjing. Tapi justru Paulus mengatakan anjing itu kepada siapa? Kepada orang Yahudi ortodok. Jadi dia tidak hanya menggunakan istilah itu sebagai sebutan saja, bahkan ia menyamakan guru-guru palsu itu dengan kaum gelandangan yang kelihatan begitu kotor bagi orang-orang yang sopan. Sama seperti anjing-anjing, kelompok Yahudi tersebut menggigit tumit Paulus dan mengikuti dia dari tempat yang satu ke tempat yang lain sambil menggonggongkan pengajaran palsu yang mereka ajarkan. Mereka adalah pembuat kerusuhan dan pembawa penyakit yang berbahaya, saudara. Banyak penipuan yang telah terjadi seperti pada masa-masa Paulus dan akan terus terjadi, saudara. Orang-orang akan memalsukan ibadah mereka dengan bermegah dalam hal lahiriah
Karena itu Paulus mengatakan bahwa mereka sendirilah yang adalah anjing. Nah, sebutan ini menunjukkan bahwa orang-orang itu rendah, hina, dan berbahaya. Perhatikan dalam ayat tadi, kata pekerja. Nah, kata pekerja ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang aktif. Artinya orang-orang yang melayani di dalam gereja. Tapi mereka adalah pekerja-pekerja yang jahat. Nah, apa sih yang mereka ajarkan sehingga mereka dikatakan pekerja yang jahat, saudara? Ya, mereka mengajarkan bahwa orang-orang berdosa itu diselamatkan melalui iman, ditambah lagi dengan perbuatan-perbuatan baik, terutama perbuatan-perbuatan yang disebutkan di dalam hukum Taurat. Tetapi Paulus menyatakan bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu sesungguhnya adalah perbuatan yang jahat karena dilakukan oleh daging, artinya manusia lama, bukan oleh roh. Dan perbuatan-perbuatan itu hanya memuliakan para pelakunya dan bukan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Nah, dalam bagian lain Paulus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan melalui perbuatan-perbuatan baik, dan bahkan perbuatan-perbuatan agama pun tidak menyelesaikan masalah dosa manusia. Saudara, perbuatan baik seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, atau saya sebutkan perbuatan baik seorang Kristen, itu adalah hasil dari imannya dan bukan merupakan dasar keselamatannya. Misalnya kita bisa baca dalam Efesus 2 ayat 8-10, Titus 3 ayat 3-7, kita diingatkan kita diselamatkan bukan oleh karena kebaikan kita, ya bukan oleh karena perbuatan kita. Satu sisi memang setelah kita beriman, kita harus tunjukkan iman kita dalam perbuatan. Kembali kita lihat ayat tadi, kata penyunat-penyunat yang palsu. Saudara, Yahudi Ortodok mengajarkan bahwa sunat itu begitu penting untuk memperoleh keselamatan. Jadi kalau ingin selamat harus disunat. Akan tetapi Paulus menyatakan bahwa sunat itu sendiri hanyalah merupakan suatu perbuatan untuk menutupi kejahatan manusia. Artinya orang-orang Kristen yang sejati telah mengalami sunat secara rohani di dalam Kristus. Kita bisa lihat itu misalnya dalam Kolose 2 ayat 11, Galatia 6 ayat 12-18. Dan tidak perlu lagi menjalani sunat secara lahiriah. Nah saudara, sunat, baptisan, perjamuan kudus, persembahan persepuluhan, atau perbuatan-perbuatan agama apapun juga tidak dapat menyelamatkan seseorang dari dosa-dosanya. Hanya iman kepada Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan kita, saudara. Nah karena itu saudara, orang yang aktif tapi sesat justru sangat-sangatlah membahayakan orang lain. Keaktifan seseorang di gereja sama sekali tidak menjamin kekristenannya. Jujur aja, aktif di gereja belum tentu dia seorang Kristen sejati. Ya, jadi tidak menjamin kegunaannya bagi Tuhan. Sepertinya dia dipakai Tuhan, tapi belum tentu berkenan. Saudara, kita melanjutkan kembali Filipi pasal 3, ayat 3 dan ayat 4. Saya baca ulang ayat ini. Dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih-lebih lagi. Amin. Saudara, perhatikan kata dalam ayat 3 bagian akhir. Dikatakan tadi, tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Dan ayat 4, menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Nah, secara harafiah, saudara, hal-hal yang harafiah itu berarti daging. Yang bersifat lahiriah itu daging. Dalam bahasa Yunani, sarx. Jadi sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Itu maksudnya. Jadi Paulus ingin menunjukkan bahwa dia sebenarnya bisa bermegah juga atas hal-hal yang bersifat lahiriah. Lebih jauh lagi, dia memiliki alasan lebih banyak
dan lebih bagus untuk bermegah daripada para pengajar-pengajar sesat tersebut dalam ayat 4b. Jadi jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih-lebih lagi. Artinya jika semua kebanggaan jasmania tersebut menentukan kehebatan seseorang, Paulus jauh lebih hebat daripada para pengajar sesat itu. Mengapa Paulus bersikap seperti itu, saudara? Karena ia sudah memiliki Allah sebagai dasar kemegahannya. Jika Allah melihat ke dalam hati, untuk apa kita menyombongkan daging? Jika yang penting itu adalah karya Allah di dalam hati kita, untuk apa kita membanggakan karya kedagingan kita kepada Tuhan? Biarlah Tuhan saja yang dipermuliakan. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih jemaat Tuhan telah mengikuti pendalaman Alkitab kali ini. Semoga renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita. Sampai jumpa di pendalaman Alkitab yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.